A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Ar-Rahmanir Rahim. Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin. Pemilik Hari Pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mari kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan taufiknya, sehingga pada pagi hari ini pertama sekaligus pelaksanaan kegiatan literasi yang kita laksanakan selama musim pandemi. Para bapak dan ibu yang sempat bergabung hari ini, saya merasa bahagia, saya merasa bergembira karena wajah-wajah tadinya saya tidak terlihat melalui tatapan langsung, tapi melalui Zoom ini ada dua hal yang ingin kita capai. Yang pertama adalah program pendidikan kita ya, sebagai suatu kegiatan literasi yang diharuskan oleh seluruh sekolah yang ada di Sulawesi Selatan, termasuk SMK Negeri 9 Makassar. Oleh karena itu, anak-anakku sekalian, pada hari ini saya sekali lagi merasa bangga dan bahagia bisa bertatap muka langsung sekaligus melihat wajah-wajah kerinduan. Namun sebagai insan pendidikan, insan pelajar, kita tidak boleh meninggalkan yang namanya kegiatan literasi. Ya. Alhamdulillah, kegiatan ini dipantau langsung, saya sudah masukkan ke TGUP, terus ini dilihat oleh teman-teman kepala sekolah yang ada di Sulawesi Selatan. Oleh karena itu anak-anakku sekalian yang sempat masuk di Zoom ini, itu satu pertanda bahwa SMK Negeri 9 tidak kalah pentingnya atau tidak kalah inisiatifnya dibandingkan sekolah-sekolah lain yang ada di Sulawesi Selatan. Anak-anakku sekalian, melahirkan suatu karya nyata, melahirkan siswa yang kompeten, tidak bisa dilepaskan dari proses literasi ini. Para bapak gurumu, bahwa di antara anak-anak kita banyak yang jago literasi, tapi belum muncul ke permukaan. Suatu saat, insya Allah, suatu saat saya akan memunculkan SMK 9, akan memberikan kesempatan kepada anak-anakku sekalian, sama dengan sekolah-sekolah yang ada di Sulawesi Selatan. Oleh karena itu khususnya yang kelas 1, saya belum bertemu secara langsung semua, tetapi saya melihat di wajahmu ada kerinduan, ada keinginan, ada kekuatan yang ingin mengetahui bahwa seperti apa SMK 9,
apakah benar pilihan saya masuk sekolah di SMK 9 ini menjadikan masa depan saya lebih baik? Oleh karena itu, di SMK ini menjadi saksi. Sekedar gambaran bahwa insya Allah mudah-mudahan masa pandemik ini tidak lama lagi berakhir. Dan kita akan bertatap muka secara langsung. Dan saya berjanji kepada seluruh anak-anakku sekalian, jika proses pembelajaran ini berlangsung secara tatap muka, AP, APH, dan jurusan APAPL itu sudah siap masuk ke kelas industri. Jadi nanti akan kita langsung pembelajaran di industri dan diatur mekanisme jadwal. Wakasek Hubungan Industri yang sudah mengatur tinggal menunggu kesempatan pembelajaran, ya, pembelajaran untuk tatap muka. Baru saja kemarin saya mendapat arahan dari Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan dalam Pak Kadis bahwa SMK Negeri 9, perlu anak-anakku tahu, adalah salah satu sekolah unggulan bidang kemaritiman yang ada di Indonesia. Ini anak-anakku tahu dan sampaikan kepada orang tua kalian bahwa SMK Negeri 9 Makassar adalah salah satu sekolah yang diberi kesempatan, bahkan sudah dilaunchingkan menjadi sekolah percontohan nasional kemaritiman yang ada di Indonesia. Dan insya Allah pada pembelajaran tatap muka nanti akan kita coba dua jurusan itu. Akan langsung link, ya, langsung belajar di industri, termasuk guru-gurunya kita akan atur. Tidak bisa lagi ditolak. Apapun alasan kita harus bersinergi dengan industri. Kurikulum kita pangkas. Kita pakai kurikulum yang siap pakai. Yang siap untuk diserap anak-anakku sekalian. Industri sudah membuka dengan tangan lebar. Tinggal anak-anakku sekalian, apakah mau atau tidak, itu kita akan tindak lanjuti. Selanjutnya saya ingin sampaikan kepada anak-anakku sekalian, bahwa SMK Negeri 9 Makassar, 500 sekian sekolah yang ada di Sulawesi Selatan, itu sudah SMK Negeri 9, salah satu sekolah yang lolos, yang ditunjuk BLUD, Badan Layanan Umum Daerah. Artinya SMK 9 ini tidak bisa lagi dipandang sebelah mata. Janganlah merasa kalian bahwa tempatnya atau kondisinya sehingga merasa pesimis. Tidak ada itu. SMK 9 mampu berkontribusi bahwa BLUD akan diberikan kesempatan kepada SMK Negeri 9 dan seluruh guru-guru, seluruh siswa yang ada di SMK Negeri 9. Insya Allah pada tanggal 1 Februari, ya, 1 Februari 2021, kepala sekolahmu akan ditunjuk untuk penampilan atau presentase BLUD untuk SMK Negeri 9 Makassar di hadapan para penilai tim dari Pemprov Sulawesi Selatan. Apakah layak diberikan kesempatan merubah kebiasaan, merubah struktur kompetensi yang ada di SMK Negeri 9? Itu nanti tergantung kepada anak-anakku sekalian. Oleh karena itu, saya berharap kepada anak-anakku sekalian, ikut literasi ini adalah modal utama, adalah modal fundamental untuk melanjutkan kompetensi berikutnya. Dan saya berharap kepada Bapak dan Ibu guru yang senantiasa berperan aktif untuk tetap melanjutkan, perhatikan anak-anak kita. Sekali lagi, saya berharap para kajur-kajur yang ada di SMK Negeri 9 ini bahu-membahu. Sudah saatnya kita menyisingkan lengan baju, menyisingkan perbedaan yang tidak penting. Mari kita menyatukan tekad SMK 9 untuk maju ke depan. Oleh karena itu saya berharap selaku penanggung jawab di SMK Negeri 9, saya banyak mengharapkan kepada peran serta para Bapak Ibu guru. Begitupun juga anak-anakku sekalian, agar arahan dan perhatian terhadap kompetensi khususnya mata pelajaran atau diklat yang diberikan oleh Bapak Ibu guru jangan lagi diabaikan sebelah mata. Karena ke depan kelas industri berjalan, industri siap menerima kalian, maka otomatis tidak ada tempat bermalas-malasan. Nah, saya melihat di literasi ini akan saya lihat nanti, saya minta absensinya, dan itu nanti akan langsung dievaluasi oleh ketua jurusan masing-masing
dan divalidasi lagi oleh Wakasek Kurikulum sebagai pelaksana penanggung jawab, dan pada ujungnya nanti berkoordinasi dengan Wakasek Hubungan Industri sebagai mitra industri lapangan. Karena sekarang sudah banyak permintaan anak-anak kita, sudah banyak. Itu melalui literasi ini, mari kita sama-sama membuatkan tekad untuk saling memahami, saling memperdekatkan diri terhadap Sang Pencipta. Oleh karena itu nanti arahan dari Pak Ustaz, Pak Hambali, saya mohon agar kegiatan ini ke depan kita akan pikirkan secara teknis, mungkin anak-anak kita ada yang lebih kreatif lagi, yang lebih kompeten kita tampilkan, dan kita coba rilis langsung kepada seluruh sekolah-sekolah yang ada di Sulawesi Selatan. Nah, karena itu saya berharap para bapak dan ibu guru, terima kasih semuanya peran sertanya. Mari kita sama-sama mengembangkan, membangun SMK 9 ini dengan tekad yang kuat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Kepala Makassar kepada kita. Mudah-mudahan SMK Negeri 9 Makassar ke depan bisa lebih baik di bawah kepemimpinan Bapak Dr. Andes Hidayat MSI. Baik anakku sekalian dan Bapak dan Ibu dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMK Negeri Makassar, SMK 9, yang terhormat Bapak Ibu guru sekalian, anak-anakku Makassar. Sebelum kegiatan hikmah literasi Al-Quran kita pada pagi hari ini, maka terlebih dahulu kita mendengarkan bacaan Al-Quran dari salah satu siswa kita. Insya Allah akan membacakan ayatul kursi, kemudian surah Al-Ikhlas, surah An-Nas, surah Al-Falaq. Siswa kita itu adalah Ahmad As-Sudais. Kepadanya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'iznihi. Ya'lamu ma baina
أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Quran. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya kepada kita semua dari membaca Al-Quran atau dari mendengarkan bacaan Al-Quran.
Ananda sekalian, ayat kursi yang saya rekomendasi memang ayatul kursi ini merupakan salah satu ayat yang paling agung. Kata Rasulullah, ayatul kursi ini lebih agung dari. Jadi kita ketahui bersama bahwa langit dan bumi ini sungguh banyak memberikan manfaat bagi manusia. Tak terhitung jikalau kemudian kita ingin hitung manfaatnya alam semesta ini. Baik bumi maupun langit. Luar biasa banyak manfaatnya. Tetapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keagungan dari bumi ini, keagungan dari langit ini lebih agung lagi daripada ayat kursi. Makanya kemudian Ananda sekalian, Bapak Ibu guru, ketika ayat kursi ini dibawa oleh malaikat Jibril kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu dikawal oleh 7.000 malaikat. Bayangkan itu, Bapak Ibu sekalian. Ayat kursi ketika turun dibawa oleh malaikat Jibril, itu dikawal oleh 7.000 malaikat. Oleh karena itu maka siapa saja yang membaca ayatul kursi di pagi hari, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jaminan perlindungan sampai datangnya waktu petang. Jadi sungguh sangat luar biasa. Jadi orang yang senantiasa membaca ayatul kursi di waktu pagi, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan darinya dari kejahatan, baik dari kejahatan manusia secara lahiriah maupun kejahatan yang dalam bentuk gaib dari makhluk-makhluk halus. Inilah keutamaan atau salah satu dari keutamaan ayatul kursi. Kemudian yang kedua, rahimakumullah, terkait dengan suratul Ikhlas, suratul Nas, surat Al-Falaq. Sungguh luar biasa juga keutamaannya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah mafhumul hadis, dikatakan bahwa orang yang membaca suratul Ikhlas, maka sama saja ia membaca seperti dari Al-Quran. Bayangkan, Bapak, Ibu, guru sekalian, Ananda sekalian, dengan membaca suratul Ikhlas, maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sama saja kita membaca seperti dari Al-Quran. Kita tahu keutamaan membaca surat dalam Al-Quran itu, di mana satu hurufnya itu dihitung pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Satu hurufnya itu 10 kebaikan. Nah, dengan suratul Ikhlas yang kita baca rutinkan setiap kegiatan, baik kegiatan di kantor, baik kegiatan di pasar, kegiatan belajar, sebelum memulai itu, maka hendaklah kita membaca ayatul kursi. Al-Ikhlas, An-Nas, Al-Falaq. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan. Bapak dan Ibu guru sekalian, Ananda sekalian, sebelum lebih lanjut ya inti materi dari literasi kita pada pagi hari ini, maka mari kita sama-sama membaca suratul Fatihah. Di mana suratul Fatihah ini merupakan Ummul Kitab,
Mari Bapak Ibu kita sama-sama membaca Ananda sekalian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal an'amta 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu guru dan Ananda sekalian, Suratul Fatihah ini adalah Ummul Kitab. Selain daripada Ummul Kitab, Suratul Fatihah ini merupakan salah satu bacaan yang wajib dibaca ketika orang melaksanakan sholat. Saking pentingnya Suratul Fatihah ini. Mengapa? Karena di dalam Suratul Fatihah ini sungguh sangat luar biasa banyak manfaatnya. Selain di dalamnya mengandung doa, dalam Suratul Fatihah juga terdapat ekspresi seorang hamba. Bentuk ketundukannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bentuk kesyukuran. Jadi pada ya, orang yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang tidak pernah mengikrarkan dirinya di hadapan Allah terkait rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena Suratul Fatihah ini adalah surah yang pasti dibaca di dalam salat kita. Tidak sah salatnya orang kalau tidak membaca Suratul Fatihah. Sehingga Suratul Fatihah ini merupakan bacaan yang wajib. Nah, kapan orang dikatakan sering membaca Suratul Fatihah? Ya ketika dia senantiasa melaksanakan sholat. Nah, jika orang tidak melaksanakan sholat, berarti ia tidak membaca Suratul Fatihah. Ketika dia tidak membaca Suratul Fatihah, berarti ia tidak pernah mengikrarkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai bentuk rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ingin menghitung-hitung nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, menghitungnya tidak bisa. Nikmat pernapasan, oksigen. Jikalau kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menuntut kita agar oksigen yang kita hirup setiap detiknya itu dibayar. Sekaya apapun kita tidak mampu membayarnya. Nikmat penglihatan, pendengaran, nikmat kesehatan. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala menuntut pembayarannya yang kita bayar setiap bulannya sama seperti kalau Asam Mitra kemudian menagih kita setiap bulannya, maka sungguh sangat luar biasa. Sungguh sangat luar biasa. Kita tidak bisa mampu membayarnya itu semua. Nah, oleh karena itu maka pantas kita sebagai seorang hamba mengikrarkan diri kita untuk bersyukur kepadanya minimal 5 kali sehari semalam. Minimal 5 kali sehari semalam. Yaitu di waktu subuh, di waktu fajar. Anak-anakku sekalian dituntut untuk cepat bangun.
menyembah Allah Subhanahu wa taala sebelum melaksanakan kegiatan, sebelum melaksanakan aktivitas. Supaya kegiatan yang kita lakukan itu dimudahkan oleh Allah, urusan-urusan kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dihitung sebagai amal ibadah, bukan hanya sekedar materi yang kita dapatkan, tetapi ada keberkahan di dalamnya, ada ridho Allah Subhanahu wa taala di dalamnya. Jadi anak-anakku sekalian, ya, jangan malas bangun. Ya. Bukan ciri orang muslim jikalau kemudian malas-malasan bangun. Kan hidup disiplin, bangun ya di waktu fajar untuk bersujud kepadanya. Tiba waktu zuhur, di tengah kesibukan kita dituntut lagi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersujud kepadanya. Tiba waktu asar, kita dituntut, diperintahkan lagi untuk melaksanakan salat asar, maghrib, sampai kemudian isya, dan berlanjut setiap hari sampai kemudian akhirnya Allah Subhanahu wa taala memanggil kita. Karena ini yang kita minta. Di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Ini yang kita minta kepada Allah, kita menginginkan bagaimana meraih kebaikan dunia. Kita menuntut ilmu agar kehidupan kita menjadi baik ke depan. Karena memang agama kita ya memerintahkan agar ada keseimbangan antara dunia dan akhirat. Makanya kata Imam Asy-Syafi'i, barang siapa yang ingin menginginkan dunia, fahiya bil ilmi, maka hendaknya ia dengan ilmu. Kemudian Imam Syafi'i mengatakan barang siapa yang menginginkan akhirat, fahiya bil ilmi, maka dengan ilmu. Kata Imam Syafi'i di akhir pernyataannya, mereka mengatakan bahwa barang siapa yang menginginkan keduanya, dunia dan akhirat, fahiya bil ilmi, maka dengan ilmu. Jadi semuanya dengan ilmu. Baik kesuksesan di dunia ini harus dengan ilmu pengetahuan. Makanya bersungguh-sungguh kita menuntut ilmu. Bersungguh-sungguh kita. Tapi tidak terbatas hanya dunia, tetapi juga harus kita raih akhirat. Karena inilah kehidupan yang kekal abadi. Di dunia ini sementara saja. Ketika kita sukses di dunia ini, ya terbatas kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Tapi di akhirat kelak kekal abadi. Dan itulah harapan kita. Semoga kita mendapatkan kebaikan dunia ini maupun kebaikan akhirat. Masyaallah muslimin rahimakumullah, Bapak Ibu guru yang saya hormati, anak-anakku sekalian, maka rutinkan itu, melaksanakan sholat. Rutinkan itu. Karena itu merupakan kunci kesuksesan seseorang. Tidak ada gunanya kita meraih materi yang sebanyak-banyaknya. Tapi kalau kita tidak melaksanakan sholat, iblis laknatullah, kita tahu, dia orang yang memiliki ilmu pengetahuan. Bahkan iblis itu pada hakikatnya adalah orang yang taat sebelumnya. Dan dia paham bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada. Tapi satu kelemahan iblis, dia tidak mau bersujud, sujud penghormatan kepada Nabiullah Adam alaihissalam. Tidak mau bersujud, sehingga apa? Iblis itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ada kesombongan. Jadi hakikatnya itu, orang yang tidak mau melaksanakan salat itu pada jadi adalah menyombongkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Dia menyombongkan dirinya. Tidak mau bersujud. Maka Anda sekalian, orang yang tidak mau bersujud, maka ya bersama nanti ya dengan iblis, ya makhluk yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa bacaan suratul Fatihah yang senantiasa kita baca itu adalah ikrar kita di hadapan Allah sebagai bentuk rasa syukur kita. Makanya pertama ayat yang kita baca itu Alhamdulillahirabbil alamin. Kita memuji Allah, kita bersyukur kepadanya. Ar-Rahmanir Rahim. Kita meminta Rahman dan Rahimnya Allah, kasih sayangnya Allah. Sungguh sangat luar biasa kasih sayang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Bahkan orang yang ingkar sekalipun diberi kasih sayang itu. Buktinya apa? Orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala justru terkadang kita lihat dalam kehidupannya itu dari sisi materi ada. Dia bisa makan, dia bisa minum, dia sehat dan lain sebagainya. Itu bentuk rahmannya Allah kepada hamba, kepada makhluk, menginginkan hanya kasih rahimnya Allah. Oleh karena itu, mari kita rutinkan diri kita untuk melaksanakan salat, karena sungguh sangat luar biasa. Dalam salat itu sungguh banyak makna di dalamnya. Di samping kita sebagai seorang hamba, karena kalau nanti di hari kemudian, Bapak Ibu guru sekalian dan anak-anakku sekalian, tidak semua makhluk itu diakui oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hambanya. Di dunia ini tidak semua manusia posisinya sebagai hamba. Tidak semua. Ada makhluk Allah Subhanahu wa taala posisinya hanya makhluk saja. Hanya ciptaan saja. Jadi beda antara hamba dan makhluk saja. Hamba itu adalah orang yang senantiasa taat, orang yang senantiasa ruku, orang yang senantiasa sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Direalisasikan dalam bentuk salat, pelaksanaan salat yang kita laksanakan. Nah, orang yang tidak pernah melaksanakan salat itu sebenarnya bukan hamba. Dia hanya sekedar makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang yang tidak bersujud kepada Allah bisa lebih sesat, lebih rendah dari binatang, kata Allah dalam Al-Quran, balhum adal. Mereka lebih sesat daripada binatang. Mengapa demikian? Karena makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lainnya, baik itu binatang, hewan, tumbuh-tumbuhan, semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh. Pada hakikatnya apa yang ada di langit itu, apa yang ada di bumi itu bertasbih kepada Allah. Tetapi kalian, kata Allah, tidak mengetahui bagaimana cara bertasbihnya. Jadi hewan saja bertasbih, tumbuh-tumbuhan saja bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimana mungkin kita sebagai ciptaan Allah yang sempurna tidak mau bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan kemudian ingkar kepadanya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dari binatang, orang yang tidak mau bersujud menghambakan dirinya kepada Allah. Dalam juga akan memberikan syafaat. Akan diberi syafaat hanyalah orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Orang yang ingkar tidak akan diberikan syafaat. Dia itu diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya dari sekarang ya Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita umur, ya, memberikan kesempatan kita untuk hidup. Mari meluangkan waktu di samping kita melaksanakan program-program, kegiatan-kegiatan keduniaan kita.
Di sisi lain kita tidak lupa juga aspek spiritual kita. Luar biasa kurikulum kita, kurikulum 2013 ini. Diupayakan ada keseimbangan. Ya, KI1, KI2. Di mana konsentrasinya itu adalah prana sikap. Bagaimana kita dituntut untuk senantiasa memiliki sikap spiritual, sikap sosial kita. Sungguh sangat luar biasa kurikulum kita ini. Mengantar kita menjadi manusia sempurna. Di samping kita memiliki pengetahuan, di samping kita memiliki keterampilan, tak kalah pentingnya juga kita memiliki sikap spiritual, sikap sosial kita juga. Dan ini merupakan bagian dari tuntutan yang harus kita penuhi sebagai seorang hamba, sebagai seorang hamba. Bapak Ibu sekalian, inilah yang mungkin yang sempat saya bawakan pada literasi pagi hari ini, yang mungkin ini adalah literasi perdana dari daring yang kita laksanakan, insya Allah akan berlanjut seterusnya. Sebagai kesimpulan, anak-anakku sekalian, bahwasanya pertama, kita ini adalah manusia. Manusia yang merupakan makhluk. Yang namanya makhluk itu terbatas. Ada titik di mana kita sebagai seorang manusia itu berakhir. Ada akhir kita. Kita akan berakhir. Berakhir dengan kematian. Setelah kematian, ada pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kesimpulan yang kedua, mari kita dalam kehidupan ini menyeimbangkan antara sikap dunia kita dengan akhirat kita. Di samping kita disibukkan profesional dalam kegiatan keduniaan kita, tetapi kita jangan lupa dengan akhirat kita. Kemudian yang ketiga, terakhir, mari kita senantiasa melaksanakan kewajiban salat kita. Karena salat ini merupakan kunci kesuksesan. Betapapun banyak kebaikan yang kita lakukan, tidak ada nilainya, tidak memiliki nilai apa-apa kalau kemudian salat kita bermasalah. Makanya kelak nanti di hari kemudian, yang pertama-tama ditanya dan dihisab adalah tentang salat kita. Tidak ada orang yang tidak sukses kalau ia kemudian salat. Orang yang senantiasa melaksanakan salat, insya Allah, jaminan Allah, pasti tidak sengsara dunianya, lebih-lebih nanti akhiratnya nanti. Inilah 3 poin penting. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Dan mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kegiatan literasi kita pada pagi hari ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentu mendapatkan pahala di sisinya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memudahkan segala urusan-urusan kita, urusan-urusan di mana saja kita berada. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u masida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal azim sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimatil ahya'i minhum wal amwat. Allahumma asli dhata bainihim fi qulubihimul iman waj'al fi qulubihimul iman waj'al fi qulubihimul iman. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa ta'abbudana wa tadarru'ana wa tammin taksirana ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa taqabbal du'ana innaka antas samiul alim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Kepala Sekolah atas arahan yang diberikan. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan, yang Bapak sampaikan untuk harapan-harapan kita ke depan ini, mudah-mudahan teman-teman semua bisa terlibat. Ya. Jadi teman-teman Wakaset, halulah kita sebenarnya ketua siswa. Jadi teman-teman ketua jurusan, teman-teman guru, ayolah semua kita sama-sama. Ya. Saya lagi bisa lebih baik, insya Allah. Saya rasa cukup Pak Kepala Sekolah. Terima kasih banyak atas arahan-arahannya. Bapak Ibu guru yang atas waktu, terima kasih banyak atas telah bergabung. Kemudian anakku sekalian, ini utamanya Pak Hambali dengan Bapak Ananda Ahmad Asudais ini, terima kasih banyak telah telah sangat membantu dari kegiatan ini. Mudah-mudahan insya Allah Jumat depan kita bisa lebih bagus untuk kegiatan kita dan kita bisa persiapkan pelaksanaan kegiatan ini lebih baik. Karena saya cukup teman-teman sekalian, sekarang waktu sudah memberikan satu. Mungkin Bapak dan Ibu ada kegiatan mengajar atau ada kegiatan yang lain yang harus dilaksanakan, saya persilakan untuk les. Terima kasih banyak kepada Pak Muhyiddin, Kepala Sekolah, atas waktu dan arahan-arahan yang diberikan kepada kami. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan les nak, silahkan les kalau ada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.